Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini. Kita kembali untuk update perkembangan terkini dengan capaian sirkuit Mandalika untuk hari ini yang terlihat dari pantauan udara. Sebelum saya buatkan narasi yang teman-teman saksikan dari pantauan udara sore hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, dimana untuk pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika untuk hari ini masih dilanjutkan, dan bahkan kemarin malam dilakukan lembur malam untuk mengerjakan pekerjaan atau target yang ada di titik-titik pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Dan sekarang kita akan melihat, terlihat di sini juga untuk alat dari finisher yang dimana di sini akan dipersiapkan untuk dilakukan pengerjaan penyambungan dari hasil pengaspalan bagian sisi kiri dari tikungan ke-10 dan 11, atau tepatnya dari outer lane yang akan dilakukan untuk pelapisan dari sabit di sini untuk dapat dilakukannya pengaspalan lanjutan di bagian outer lane. Kemudian kita melihat di sini juga untuk pembuatan kerangka untuk pengoneksian dari sistem drainase dari wisbeton yang terpasang di sini. Dan kita akan melihat juga untuk sambungan pengerjaan yang berada di bagian drainase luar yang terkoneksi dengan sistem drainase yang berada di samping kiri dari outer line surface bagian kiri di tikungan yang mengarah ke tikungan yang ke-12 di sini. Jadi seperti inilah bentuk dari wisbeton yang dibuatkan seperti dinding drainase buangan di sini agar nanti jalur buangnya mengarah ke laguna. Kemudian kita akan melihat di sisi kanan seperti apa kondisi dari pengerjaan sistem drainase yang berada di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-12 di sini. Jadi teman-teman bisa melihat untuk pengerjaan yang ada di sini, sistem drainase ini akan terkoneksi dengan sistem drainase buangan yang berada di sisi kanan dari outer lane, inner lane surface bagian kanan yang berada di tikungan ke-7, ke-8 dan ke-9. Oke, kita lanjut dan melihat juga untuk capaian yang lain yang berada di sudut kanan dari tikungan yang ke-12 di sini. Seperti yang dilihat dari pantauan udara sebelumnya, untuk pengerjaan dari sistem drainase yang untuk dikoneksikan yang dalam proses pembuatan kerangka, kemudian nanti akan dilakukan pengecoran di bagian dari sistem drainase yang akan terkoneksi atau wisbeton yang tertanam di area gravel di tikungan yang tikungan yang ke-12 di sini. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-13. Melihat juga pengerjaan yang ada di sisi kanan, terlihat untuk pembukaan jalur yang mengarah ke dalam dari sirkuit Mandalika di sisi kanan terlihat di sini yang sudah terbentuk. Kemudian dari pengerjaan lain dari pembuatan atau pengecoran di bagian dinding kiri dan kanan dari drainase buangan yang ada di sisi kanan dari inner lane surface bagian kanan di tikungan yang ke-13 di sini. Setelah ini juga kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-13 dan 14, di mana juga di sini teman-teman bisa memperhatikan di area tikungan yang ke-13 dan 14 di sini dari peletakan atau penuangan dari material tanah untuk penambahan perluasan dari area rumput yang akan dilakukan di sini di sisi kiri hingga mengarah di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 juga. Namun untuk pengerjaan yang masih terlihat di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-14 mengarah ke tikungan yang ke-15 dari penggalian untuk penanaman dari pipa paralon yang nanti akan dipercepat untuk penanaman pipa paralon hingga dapat dilakukannya untuk penghamparan dari area gravel, dan tidak dilakukan untuk pembongkaran kembali apabila sistem drainase yang berada di area gravel maupun area inner lane surface bagian kanan di tikungan yang ke-14 mengarah ke tikungan yang ke-15 sudah tertanam. Jadi teman-teman melihat keseluruhan pengerjaan dari awal tadi dari sistem drainase terus difokuskan untuk dikerjakan agar dapat dilakukan penghamparan dari gravel maupun dari pengerjaan dari pengaspalan outer lane maupun inner lane surface bagian kiri. Kemudian dapat dilakukan pengerjaan dari pengaspalan lapis kedua dan ketiga di trek utama. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk capaian yang berada di tikungan yang ke-16 melewati dari tikungan yang ke-15 tadi, sambil kita akan melihat dari sudut kiri dari tikungan yang ke-16 mengarah keseluruhan dari tikungan yang ke-15, 16 dan 17 untuk melihat capaian pengerjaan yang berada di sini.
teman-teman bisa melihat untuk pengerjaan di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-17 atau tepatnya di bagian rumput yang terus dilakukan pemadatan. Kemudian nanti akan diperbanyak lagi untuk pengerjaan finishing untuk bagian dari area tikungan yang ke-15, 16 dan 17 di sini. Teman-teman bisa melihat bentuk dari tikungan yang ke-15, 16 dan 17 terlihat sangat sangat ekstrem untuk lintasan atau tikungan yang berada di tikungan ke-15, 16 dan 17 di sini. Jadi di sini kita akan mengarah ke trek lurus, di mana di sini sangat banyak pengerjaan yang dilakukan di sore hari ini. Terlihat untuk pengerjaan yang ada di sisi kanan juga terdapat pengerjaan dari pembuatan dari pengecoran untuk penyambungan atau pengoneksian dari sistem drainase yang tertanam di area tikungan yang ke-17 di sini. Kemudian kita akan menuju ke arah tikungan yang pertama, namun melihat bagaimana pengerjaan di sisi kiri yang terlihat di sini di bagian race control, sambil kita akan memperhatikan untuk capaian dari pengerjaan area pedok yang teman-teman saksikan untuk pantauan sore hari ini. Jadi di sini terlihat juga untuk dilakukannya kembali pengecoran dari track mixer yang berada di area race control di sini. Ya, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan untuk pengeboran dilakukan apabila sudah sesuai dengan kedalaman, kemudian dilakukan pengeboran kembali, pengecoran kembali, dan di sini kita akan menuju ke arah tikungan yang pertama. Namun kita akan perhatikan di sini di sisi kanan terlihat untuk alat pengaspalan yang sudah standby, di mana di sini akan dipersiapkan dilakukannya pengaspalan bagian sisi kanan atau surface bagian kanan yang berada di trek lurus di sini, dan juga untuk pengerjaan dari pengecoran dari pemasangan tiang pagar pembatas penonton yang akan terpasang sepanjang trek lurus di sisi kanan yang ada di sirkuit Mandalika di sini. Oke, kita akan menuju ke depan untuk melihat capaian pengerjaan dari pengerjaan siang tadi, yang kita sama-sama melihat juga dari konten kreator yang lain update perkembangan terkini dari sirkuit Mandalika di siang hari. Dari pelapisan sabis yang dilakukan kini sudah terlihat dan tinggal dilakukan untuk penyiraman kembali untuk memadatkan bagian sabis yang sudah dilakukan penghamparan di sini. Dan kita akan berbelok ke arah kanan juga, memperhatikan juga untuk bagian sayap kanan yang nanti ini merupakan untuk jalur masuk menuju ke dalam zona sirkuit Mandalika melalui terowongan yang pertama. Kemudian di sisi kiri kita melihat untuk capaian pengerjaan yang ada dari akses pembukaan jalur masuk menuju ke arah terowongan yang pertama, yang mengarah dari luar dari jalan raya mengarah ke dalam sirkuit Mandalika. Yang terlihat di sini teman-teman melihat bagaimana 3 alat berat yang masih standby untuk melakukan pemadatan dan persiapan untuk dilakukan pengerjaan untuk percepatan bisa difungsikan untuk area tunnel yang pertama di sini. Kemudian kita akan lanjut di sepanjang sisi kanan dari inner lane atau surface bagian kanan di sini telah dipasang untuk tiang pagar pembatas, tinggal dilakukan perakitan kembali. Kemudian di sini terlihat untuk dari truk pembawa lapisan frame coat yang siap akan melakukan pelapisan cairan frame coat di bagian sisi kanan dari surface bagian kanan di tikungan yang pertama mengarah ke trek lurus. Dan sekarang kita akan menuju ke arah tikungan yang pertama, namun kita akan perhatikan dari tikungan yang pertama ini ke arah kanan atau di bagian dari inner lane surface bagian kanan yang berada di tikungan yang pertama. Seperti apa kondisi yang akan kita saksikan dari visual yang kita akan ambil sore hari ini. Dan sekarang teman-teman bisa melihat untuk pagar pembatas yang sudah terpasang rapi hingga menuju ke arah tikungan yang ketiga di sana. Kemudian di sini untuk rumput yang setiap hari atau setiap sore dilakukan penyiraman agar terlihat tampilan hijau. Dan kemudian di sini juga untuk lapisan cairan frame coat yang sudah dilakukan di bagian run off di sisi kanan dari trek utama. Kemudian untuk garis curb yang sudah terbentuk tinggal dilakukan pengerjaan sini. Oke, setelah ini kita akan menuju ke arah sisi kanan dari tikungan yang ketiga dan keempat, di mana di tikungan ketiga dan keempat di sana kita akan bisa melihat keseluruhan dari capaian pengerjaan di tikungan yang pertama mengarah ke tikungan yang kedua, ketiga dan keempat.
Oke, teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk bagian dari penggalian untuk pemasangan dari tiang dari pagar pembatas yang sudah terlihat untuk galian di sisi kanan dari inner land yang sepanjang dari tikungan yang kedua mengarah ke tikungan yang keempat di sini. Jadi teman-teman juga bisa melihat di sisi kiri dari sistem drainase yang dipasang di bagian atau digali di bagian sisi kanan dari inner land dan mengarah ke tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat, bahkan akan terkoneksi dengan bagian sistem drainase yang berada di jalur tengah yang dalam proses pengerjaan, yang dimana teman-teman saksikan di sini yang terlihat di sini untuk sistem drainase yang akan terkoneksi mengarah ke bagian sisi kiri dari drainase buangan yang mengarah ke laguna di belakang dari tikungan yang ke-11. Dan teman-teman bisa melihat di sini untuk aktivitas dari pemadatan untuk menyamaratakan box culvert yang terpasang yang sudah dilakukan di sini. Dan kemudian setelah ini kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-5, 6, dan 7. Sekaligus memperhatikan dari capaian di sini teman-teman bisa melihat dari penghamparan gravel yang sudah dihamparkan kemudian diratakan, kemudian tinggal disempurnakan. Dan sekarang di sisi kiri dari outer land yang dimana yang setiap sore kita update kembali untuk melihat capaian yang berada di sisi kiri dari outer land surface bagian kiri di tikungan yang ke-5 dan ke-6. Teman-teman bisa melihat di sini untuk bagian dinding kiri dan kanan dari drainase buangan yang ada di sisi kiri dari outer land yang sudah terbentuk, yang teman-teman akan melihat juga nanti akan terkoneksi dengan sistem drainase yang berada di tikungan yang keempat di bagian sisi kiri dari outer land. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-6, di mana di sini di arah tikungan yang ke-6 kita akan mengambil visual dari sisi kiri sambil kita akan melihat keseluruhan untuk capaian yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-6 mengarah ke tikungan yang ke-7, di mana di sini terlihat untuk pagar dari pembatas penonton yang sudah terpasang, tinggal dilakukan untuk pemasangan jaring-jaring. Kemudian untuk pagar pembatas dari inner land, outer land surface bagian kiri yang sudah berjejer tinggal dilakukan penataan. Dan kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-7 dan mengambil visual dari sayap kanan di tunnel yang kedua. Teman-teman bisa melihat di sini dari sepanjang tikungan yang ke-6 mengarah ke tikungan yang ke-8 di sini sudah terpasang dari pagar pembatas atau concrete barrier yang berada di sisi kanan dari area rumput di tikungan yang ke-6, 7, dan menuju ke arah 8 di sini. Dan kita akan mengambil visual dari sayap kanan di bagian tunnel yang kedua dan turun lebih rendah lagi melihat capaian atau pengerjaan yang dilakukan di sini. Jadi beberapa hari yang lalu dilakukan pengaspalan di bagian outer land surface bagian kiri dari tikungan yang ke-7 mengarah ke tikungan yang ke-8 dan 9. Dan kita akan melihat juga untuk alat finisher yang kita akan lihat akan dilakukan perpindahan, dan dimana akan dilakukan pengerjaan di bagian dari surface bagian kiri di tikungan yang ke-11 mengarah ke tikungan yang ke-12. Oke, setelah ini kita akan berbelok ke kanan melihat pengerjaan dari sistem drainase juga yang terkoneksi dengan sistem drainase yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 di sini. Mohon maaf, di sini kita akan melihat juga untuk capaian yang lain yang berada di tikungan yang ke-9 dan ke-10, di mana di sini untuk pengerjaan bagian area rumput yang sudah dilakukan penghamparan dari material tanah untuk dilakukannya penanaman area rumput atau memperluas area rumput di bagian sisi kanan dari trek yang mengarah ke tikungan yang ke-10. Dan kita akan sekaligus melihat bagaimana bentuk dari tikungan yang ke-10 sambil kita akan tarik mundur seperti apa kondisi di sore hari ini setelah dilakukan pengaspalan beberapa hari yang lalu dan perluasan dari hamparan dari area gravel yang diperuntukkan sebagai titik jatuh para pembalap apabila mengalami insiden di sirkuit Mandalika. Jadi untuk visual yang kita ambil kali ini di tikungan yang ke-10 ini merupakan tikungan yang paling terbaik untuk spot yang bisa kita lihat di sisi kanan
atau dari pantauan udara sore hari ini, di sisi kiri terdapat pantai Serenting yang berlokasi di sekitaran belakang Hotel Novotel yang berada di sirkuit Mandalika di sini. Oke, kita akan mengambil visual dari sudut kiri dari tikungan yang ke-10 dan sekaligus akan mengakhiri video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, cukup bantu dengan cara di like, di komen, dan di share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk notifikasinya agar dapat memberitahu teman-teman semua untuk updatean terbaru dari sirkuit Mandalika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati keindahan pantai Serenting yang ada di sirkuit Mandalika ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian, salam MotoGP, matur tampiasih semeton.